Selamat pagi saudara-saudara. Pada hari ini kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan yang sangat penting berkaitan dengan pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Jadi topik kita adalah bertumbuh bersama dalam kasih karunia. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 18, kita melihat bahwa Rasul Petrus memberi kepada kita suatu pandangan tentang akhir zaman. Dan tentu kita sebagai orang percaya harus bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi mari kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 18. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah, perhatikan ini. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Keinginan Tuhan adalah supaya setiap jiwa menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan tidak mau ada satu orang yang akan binasa. Ini bertentangan dengan mereka-mereka yang berkata, oh Tuhan memilih sebagian untuk selamat dan sebagian untuk tidak selamat. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mau menghendaki supaya semua orang selamat. Tetapi hak pilih ada pada kita. Untuk kita memilih mau ikut Kristus atau tidak ikut Kristus. Nah, Petrus lanjutkan dalam ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi Tuhan menyatakan ada akhiran di dalam kehidupan bumi ini. Jadi kita harus pastikan bahwa kita adalah orang percaya, orang yang mengikut Kristus, orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia supaya kita siap menghadapi akhir zaman. Dilanjutkan dalam ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, kalau bumi akan hancur, langit dan bumi akan lenyap, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita sebagai orang percaya, nantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini adalah rumah yang kekal kita, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Jadi kita harus ada visi, harus ada tujuan. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tidak ada dosa, tidak ada celah sama sekali, tidak ada noda di hadapannya. Nah, ini hanya akan terjadi bila mana kita sudah belajar bertumbuh di dalam kasih karunia. Dilanjutkan dalam ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepada menurut hikmat yang dikurniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-surat itu ada hal yang sukar difahami. Jadi Petrus pun juga merasa kadang-kadang tulisan Paulus sukar difahami. Lalu dia berkata, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi kalau kebenaran ditolak, kebenaran diputarbalikan, ada bahaya. Kita harus berjalan di dalam kasih karunia. Kita harus berjalan di dalam iman,
di dalam harapan, di dalam kasih, supaya kita bertumbuh dan jangan kita memutarbalikkan kebenaran. Seperti dikatakan di sini, sama seperti yang juga mereka buat dalam tulisan-tulisan yang lain. Ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Kita sebagai orang percaya harus berjaga-jaga, harus waspada. Kenapa? Supaya jangan kamu terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ada ancaman, ada bahaya. Kita di dalam akhir zaman akan berhadapan dengan banyak sekali pencobaan. Seperti COVID-19. Ini baru satu. Ada banyak hal lagi yang sedang terjadi. Sebagai akibat dari COVID-19, banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatannya menurun, banyak teman yang mati, sakit, dan sebagainya. Ini adalah satu api pencobaan yang kita sedang hadapi. Kita bisa menjadi lemas, kita bisa menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan berkata, justru sebaliknya, di dalam kita melihat, di dalam kesukaran, di dalam api pencobaan, di dalam segala tantangan yang kita hadapi, kita harus melihat nasihat yang Petrus berikan ini, ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi, daripada kita jadi lemah dan lemas di dalam pencobaan seperti yang kita sedang hadapi, kita ditantang untuk bertumbuh. Nah, Petrus, dia telah menulis pada waktu penganiayaan besar sekali telah melanda gereja. Mereka di dalam kesukaran, terjadi kelaparan, terjadi pembunuhan massal yang terjadi. Tapi Petrus menganjurkan di tengah-tengah kesulitan, ambil kesempatan untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya itu mulai dengan kelahiran. Seperti dalam jasmani, demikian yang rohani. Kita harus mengalami kelahiran baru. Lahir dari atas. Lahir dari firman dan Roh Kudus. Benih firman masuk ke dalam hati kita. Dan setelah kita sudah lahir baru, kita harus bertumbuh terus. Baptisan air, kita harus taat. Karena dalam baptisan air, kita kuburkan hidup yang lama. Ini adalah bagian di dalam berjalan di dalam kasih karunia. Ketaatan kepada perintah-perintah firman Tuhan. Setelah dibaptis di dalam air dan kita dimeteraikan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga bangkit untuk berjalan di dalam hidup yang baru. Dibaptis dengan Roh Kudus. Diperlengkapi dengan bahasa roh, diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, supaya kita diperlengkapi untuk menjadi orang Kristen yang akan menang di dalam segala pencobaan. Nah, kita setelah itu juga harus mengalami pemuridan. Kita perlu ada pembina-pembina. Itu sebabnya kita harus masuk ke dalam persekutuan, sidang jemaat di antara orang percaya. Supaya kita juga memiliki visi. Supaya kita sudah tahu kemana kita akan pergi. Kita bukan lahir baru untuk hanya duduk saja, hidup enak-enak. Enggak. Kita dipanggil untuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Kasih karunia yang membawa kita kepada keselamatan. Kasih karunia juga diberikan supaya kita bertumbuh dan menjadi pemenang. Nah, bukti pertumbuhan dalam kasih karunia dapat disimpulkan di dalam pertumbuhan di dalam 3 bidang di dalam kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pertama yang disebut iman.
Kita harus bertumbuh dalam iman. Ini adalah bagian dari bertumbuh di dalam kasih karunia. Iman bukan statik. Nah, ingat Tuhan Yesus berkata iman adalah seperti biji sesawi. Satu biji yang kecil sekali. Tapi bisa bertumbuh dan menjadi pohon yang besar. Saya sudah melihat pohon sesawi di Israel. Justru saya melihat di kampung Nain, tempat Tuhan Yesus membangkitkan seorang dari maut di wilayah Galilea. Dan saya lihat itu pohon sesawi dan bijinya kecil sekali. Di dalam tangan saya bisa ada ratusan bijinya, begitu kecil. Tapi satu biji bisa bertumbuh dan bisa menjadi besar. Kita melihat Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena imannya kecil. Karena iman harus bertumbuh, tidak boleh tinggal kecil. Tuhan memanggil kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan karena itu harus bertumbuh di dalam iman. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3, Paulus katakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Iman harus bertumbuh jadi pohon yang besar supaya kuasa Allah makin nyata di dalam kehidupan kita. Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dari iman kepada iman. Harus ada pertumbuhan di dalam iman kita. Yang kedua, kalau kita akan bertumbuh di dalam kasih karunia, adalah bertumbuh di dalam pengharapan kita. Ini adalah visi. Ya, tanpa visi orang akan binasa. Tanpa visi orang akan menjadi liar. Kita harus tahu kemana kita akan pergi. Jadi walaupun waktu kita lahir baru, kita hanya tahu Bapa dan Yesus sebagai Juru Selamat. Roh Kudus yang memberi kelahiran baru. Kita adalah anak-anak, tapi Tuhan mau kita bertumbuh menjadi pemuda-pemudi. Untuk menjadi orang dewasa. Supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Jadi dalam 1 Korintus 13:12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Jadi awalnya kita belum melihat terlalu jelas. Tapi kita bertumbuh di dalam Yesus setelah lahir baru. Setelah dibaptis dalam air, dibaptis dengan Roh Kudus. Kita masuk ke dalam pemuridan dan kita belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang tadinya samar-samar akan menjadi makin jelas. Seperti dikatakan di sini, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Fokusnya akan menjadi jelas sekali. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kita harus bertumbuh di dalam visi, pengetahuan kita. Kasih karunia diberikan supaya kita bertumbuh. Nah, itu tidak terjadi otomatis. Kita perlu belajar firman. Beri waktu di dalam persekutuan bergaul seorang dengan yang lain. Apalagi kita perlu belajar berlutut, bergaul dengan Tuhan. Mengalami persekutuan indah dengan Tuhan. Belajar firman, berdoa. Izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Dan kita akan bertumbuh di dalam pengharapan kita. 2 Korintus 3:18. Paulus berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ini sedang berbicara dan kita melihat ke dalam kaca, ke dalam cermin muka. Cermin muka itu adalah firman. Firman akan menyatakan keadaan yang sebenarnya. Firman akan menyatakan bahwa walaupun di dalam Kristus kita secara status hukum sudah sempurna. Tetapi keadaan realita sehari-hari kita jauh di bawah.
Tapi kalau kita belajar firman, bergaul dengan Yesus, bergaul dengan sesama orang percaya, kita bertumbuh di dalam iman, dan kita bertumbuh di dalam harapan kita akan melihat makin lama makin jelas. Dan satu hari kemudian, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Status hukum dan status realita hidup akan ketemu. Dan kita akan melihat dengan jelas. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah. Ini adalah proses. Ini adalah pertumbuhan. Jangan kita statik. Kasih karunia tidak statik. Kasih karunia menuntut dan memanggil kita bertumbuh di dalam Kristus. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kasih karunia diberikan supaya kita bertumbuh. Di dalam Ibrani, kita melihat contoh tentang orang-orang percaya dari masa lampau. Mereka diberikan sebagai contoh untuk saudara dan saya, supaya kita juga mengikuti contoh mereka. Mereka adalah orang yang sudah hidup di dalam iman. Itu sebabnya mereka disebut pahlawan-pahlawan iman. Saya baca di dalam Ibrani 11 dan saya sangat ditantang dengan apa yang saya baca. Mulai dari Ibrani 11:36. Ada pula, nah ini adalah setelah ada satu daftar cukup panjang tentang pahlawan-pahlawan iman. Ini cuma bagian kesimpulan terakhir. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji. Coba bayangkan itu, digergaji. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Selama COVID ini ada banyak sekali orang juga merasa kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Tapi kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam iman. Perhatikan dalam Ibrani 11:38 dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan, ini yang mengejutkan saya, ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya sudah pikir mereka adalah orang yang beriman. Mereka sudah bertumbuh, mereka sudah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena ada saatnya. Itu sebabnya selain iman harus ada visi, harus ada pengharapan. Karena di depan Tuhan sudah mempunyai jawaban untuk kita. Di akhir dan di balik semua penderitaan, semua siksaan, semua lockdown, semua penyakit-penyakit, semua tulah yang datang, di balik semuanya, kita melihat ada sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Kenapa? Karena mereka harus menunggu untuk generasi akhir zaman. Generasi kita. Mereka harus menunggu sampai ada generasi yang betul-betul mengimani janji Tuhan. Ingat bangsa Israel dulu, 12 pengintai negeri. 10 kembali dengan laporan yang tidak beriman. Laporan buruk. Dan waktu mereka kembali, karena mereka meyakinkan bangsa Israel untuk tidak masuk ke dalam negeri perjanjian. Mereka mengembara 40 tahun. Sampai generasi yang tidak beriman, tidak berpengharapan, yang tidak mempunyai visi, sampai mereka binasa. Jadi kalau kita hanya bersembunyi dan tidak bertumbuh di dalam kasih karunia, jangan-jangan kita menjadi seperti generasi yang tidak beriman. Kita harus menjadi seperti Yosua dan Kaleb.
yang menggambarkan generasi akhir zaman yang akan menembus masuk ke dalam negeri perjanjian, menjadi pemenang, masuk ke dalam negeri yang Tuhan sudah janjikan untuk kita. Kita harus punya pengharapan, harus punya iman, harus mempunyai visi. Jadi dikatakan di sini mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Kenapa? Dan walaupun sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bukan mereka gagal, enggak. Tapi Tuhan punya waktu. Dan waktunya itu adalah akhir zaman. Dan kita adalah generasi akhir zaman. Perhatikan ayat 40, Ibrani 11:40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Oh Tuhan, ini kasih karunia yang luar biasa. Saya tidak layak untuk ini. Tuhan, lihat apa yang mereka sudah lakukan. Tetapi toh untuk mereka tidak diberikan. Mereka harus menunggu. Mereka juga mati dalam iman, mati di dalam pengharapan. Dan mereka sedang berjalan menuju. Tapi untuk mereka Tuhan berkata, stop, jangan dulu. Tapi untuk kita yang hidup di akhir zaman, Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan saudara putus asa. Saudara justru harus melihat Tuhan mempunyai rencana yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Nah, perhatikan bagian terakhir ayat ini. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mereka sudah percaya kepada salib. Mereka percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan sudah sediakan sesuatu yang lebih baik. Kita harus mempunyai visi. Jangan putus asa. Jangan menjadi orang yang cuma mengembara. Tapi pandang kepada pahala akhir. Kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Baik lewat iman maupun lewat pengharapan dan visi kita. Jadi kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan. Dan yang ketiga, kita bertumbuh di dalam kasih. Ingat ada 3 hal ini. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Dan dalam 1 Tesalonika 3:12, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang. Sama seperti kamu juga mengasihi kamu. Aduh, ini adalah saatnya sementara kita lockdown. Sementara kita dibatasi. Sementara seperti bencana yang melanda di berbagai tempat. Ini adalah saat untuk kita bertambah-tambah dalam kasih. Bahkan seperti dikatakan di sini. Berkelimpahan di dalam kasih. Kenapa? Karena ini adalah satu tanda kesaksian yang akan mengubah dunia. Dalam Yohanes 13:34-35, Yesus menantang murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi seperti dia juga mengasihi mereka. Ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah waktunya kita buang segala kepahitan. Semua rasa dengki dan kecemburuan. Ini adalah waktunya kita melihat kasih yang mempersatukan. Mempersatukan kita dengan Tuhan. Mempersatukan kita dengan sesama orang percaya. Mempersatukan kita di dalam rumah tangga. Ini adalah saatnya kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia. Karena kasih karunia yang adalah kemampuan Allah yang kita tidak layak terima. Namun dia sudah berikan kepada kita. Wah, itu luar biasa. Ada banyak orang menuntut keadilan. Saya sudah mengalami ini dalam pelayanan kepada pengungsi-pengungsi. Apa yang ada pada kami terbatas. Dan kami mau melayani kepada orang-orang pengungsi sesuai dengan apa yang ada. Dan kami
memilih sebagian orang. Nah, ini kasih karunia. Kita memilih seorang, bukan mereka yang memilih kita. Mereka bukan orang yang lebih pantas atau lebih layak daripada orang yang lain, tapi kami memilih mereka sesuai dengan batasan yang ada pada kami. Tetapi ada orang yang lain yang datang kepada kami setelah kami memilih kelompok yang kami merasa yang paling banyak menderita. Kita melihat bahwa mereka, gereja-gereja, rumah-rumah mereka hancur. Sampai pendeta mereka juga dibunuh dan para pemimpin dibunuh. Kita melihat ada sampai puluhan, ratusan yang di dalam desa mereka yang sudah dibunuh. Dan kita melihat mereka seperti orang yang tanpa harapan. Kami memilih mereka. Dan ini adalah kasih karunia. Tapi ada yang datang berkata, kami menuntut keadilan. Sebagaimana Pak Jeff sudah membantu mereka. Pak Jeff kalau adil harus membantu kami juga. Aduh, bagaimana saya bisa menjawab? Hati saya mau menolong mereka, tapi saya tidak ada dana, tidak ada fasilitas, tidak ada cukup. Saya memilih satu kelompok yang saya bisa melayani dengan baik. Saya bilang kalau mau minta keadilan, minta kepada pemerintah. Karena pelayanan kami bukan pelayanan keadilan. Keadilan, kalau kita melihat keadilan, adalah memperoleh hukuman yang pantas diberikan. Keadilan adalah sesuai dengan keadaan diberikan. Itu keadilan. Dan banyak orang sebenarnya tidak mau juga keadilan. Karena mereka melihat keadaan. Lalu kata kedua, ya keadilan yang kedua, kemurahan. Pelayanan kami adalah pelayanan kemurahan. Dan kemurahan adalah tidak memperoleh hukuman yang pantas diberikan. Nah, secara hukum, ini bicara secara hukum. Kalau keadilan, ya itu orang dapat apa yang pantas mereka dapat. Kemurahan tidak memperoleh apa yang pantas diberikan. Kalau misalnya orang telah melakukan kejahatan, dia pantas mendapat hukuman. Kemurahan adalah tidak memberi hukuman kepada orang yang seharusnya dihukum. Tetapi satu kata lagi yang penting, yang kita sedang belajar, ini adalah kasih karunia. Kalau keadilan itu memperoleh hukuman yang pantas diberikan. Kemurahan adalah tidak memperoleh hukuman yang pantas diberikan. Kasih karunia lebih lagi. Dan ini yang kita ingin alami. Kasih karunia. Kasih karunia adalah memperoleh apa yang tidak layak diberikan. Ganti hukuman. Jadi kasih karunia ya, beda dengan misalnya penghakiman. Atau beda dengan keadilan. Beda dengan kemurahan. Kalau di dalam keadilan, orang dapat apa yang pantas dapat. Kemurahan, ya mereka tidak mendapatnya. Tapi dalam kasih karunia, ganti yang pantas diberikan. Ada sesuatu lagi yang diberikan, yang sama sekali kita tidak layak terima. Kasih karunia adalah memperoleh apa yang tidak layak diberikan, ganti hukuman. Jadi bukan hanya mendapat pengampunan, tetapi dia memberikan kepada kita iman. Dia memberikan kepada kita visi. Dia memberikan kepada kita kuasa untuk dapat bertumbuh. Dia memberikan kepada kita kasih yang berkelimpahan. Supaya kita boleh menjadi pemenang. Saudara-saudara, ini adalah tantangan kita. Jangan kita hanya menuntut keadilan. Keadilan itu memang pantas. Kemurahan, wah itu luar biasa. Tapi lebih dari semua adalah kasih karunia. Sebab bukan hanya tidak dihukum, tidak dapat yang pantas kita terima. Tetapi dia memberikan apa yang kita tidak pantas terima. Dia memberi kelahiran baru. Dia memberikan kepada kita baptisan Roh Kudus. Dia memberikan kita kemampuan untuk bertumbuh. Dia memberikan kepada kita visi untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dia memberikan kepada kita bagian di dalam kegerakan akhir zaman yang paling dahsyat. Waktu dia berkata, bangkitlah.
dan bercahayalah, kemuliaan Tuhan turun atasmu. Ini adalah kasih karunia. Kita tidak layak menerimanya, tapi ganti hukuman. Ganti semua yang seharusnya kita terima. Bukan hanya yang kita harus terima, dibatalkan. Tapi diganti dengan pemberian Allah yang akan memampukan kita menjadi pemenang-pemenang. Luar biasa kasih karunia. Dan kita dipanggil bertumbuh di dalam kasih karunia. Bukan hanya terima dan berkata puji Tuhan. Tapi kita belajar bertumbuh di dalam kasih. Kita akan lebih banyak mengasihi orang. Ini adalah bukti bahwa kita orang Kristen. Ini adalah bukti bahwa kita adalah murid Yesus. Bahwa kita akan penuh dengan kasih. Dengan ini, semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku. Kita bertumbuh di dalam iman. Dari biji sesawi, bertumbuh dan menjadi pohon yang besar. Bertumbuh di dalam visi, pengharapan. Awalnya kita hanya pikir, oh haleluya saya selamat. Tapi kita bertumbuh. Dan kita melihat potensi. Kita melihat di dalam rencana Tuhan. Kita adalah penting. Allah sudah mempunyai karunia-karunia, talenta-talenta, dan bagian dan peranan yang penting untuk kita. Supaya bukan hanya kita selamat. Tetapi kita bertumbuh. Dan kita boleh menjadi bagian dari kegerakan roh Allah dan tuaian yang maha besar akhir zaman. Wah, kita mempunyai visi. Seperti Daud pada waktu dia sedang melihat tabut perjanjian sedang kembali ke Yerusalem. Dan dia melihat orang-orang sedang menyanyi-nyanyi dan menari-nari. Daud, dia terjun dan dia masuk menjadi bagian. Dan dia memimpin pujian dan penyembahan di dalam pemulangan tabut perjanjian. Dia dapat melihat kemuliaan Tuhan sedang datang. Apa saudara mempunyai visi seperti itu? Melihat kemuliaan Tuhan semakin dekat. Apa saudara melihat bahwa akhir zaman ini bukan untuk depresi, tapi justru adalah untuk kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan. Dan akhirnya ekspresi yang dapat membuktikan Kristus kepada masyarakat. Kita bertumbuh di dalam kasih. Jadi dengan 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, kita belajar bertumbuh di dalam kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kasih karunia. Oleh kasih karunia kami diselamatkan. Oleh kasih karunia kami tidak menerima yang pantas kami terima. Oleh kasih karunia kami bukan hanya melihat dibatalkan yang pantas kami terima. Tapi kami melihat kasih karunia itu memberikan kepada kita bukan hanya pembatalan hukuman, pembatalan hal-hal yang pantas diterima. Tapi memberikan kepada kita yang kita sebenarnya tidak layak terima. Begitu besar kasih-Mu. Dan sekarang Engkau sedang menantang kami bertumbuh di dalam kasih karunia, supaya kami membuktikan bahwa kuasa salib, kuasa Yesus, kuasa Bapa, kuasa Roh Kudus sungguh hidup dan nyata di dalam persekutuan orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Sampai kita ketemu lagi muka dengan muka. Amin.